Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musniar dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A, angkatan 2017. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning atau model pembelajaran penemuan adalah model pembelajaran yang menuntut siswa secara aktif melakukan pencarian pengalaman belajar menggunakan analisis dan pemecahan masalah yang dimilikinya dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Adapun sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning ada 6. Yang pertama yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Adapun materi yang saya gunakan yaitu hukum Boyle. Langsung saja kita ke video langkah-langkah pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus, hadir semua. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi pekan lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Teori kinetik gas, Bu. Ya, teori kinetik gas. Nah, sekarang apa sih itu teori kinetik gas? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Apa itu teori kinetik gas? Jelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melihat kendaraan yang lalu lalang di jalan, misalnya saja mobil. Nah, pertanyaan Ibu, mengapa mobil yang tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, bannya dapat mengempes? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Suhu bannya menjadi dingin, Bu. Ya, suhu ban tersebut menjadi dingin. Nah, agar jawaban kalian tidak keliru, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, menguraikan konsep hukum Boyle. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Boyle. Yang ketiga, memecahkan persamaan hukum Boyle. Dan yang keempat, merangkai alat percobaan hukum Boyle. Karena kita akan melakukan sebuah praktikum, jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 sebelah kanan Ibu, kelompok 2 sebelah kiri Ibu. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ketua kelasnya silakan bagikan LKPD ke teman-temannya. Sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum, perhatikan dan amati video yang akan Ibu tampilkan. The next day later. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati video tersebut, silakan setiap kelompok membuat rumusan masalah yang sesuai dengan video yang telah Ibu tampilkan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 memaparkan rumusan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Baiklah, rumusan masalah berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, rumusan masalah yang sesuai dengan video yang telah Ibu tampilkan. Yang pertama yaitu, mengapa balon dapat mengecil saat diletakkan di atas lantai dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, bagaimana hubungan volume dan suhu balon.
jika tekanan balon dibuat konstan. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada mau ditambahkan atau rumusan masalahnya berbeda? Tidak, Bu. Ya, sepertinya rumusan masalah kalian hampir sama. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kalian, rumusan masalah yang sesuai dengan video tadi, yang pertama, mengapa balon dapat mengecil ketika diletakkan di atas lantai dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan volume dan suhu jika tekanan balon tersebut tetap. Karena LKPD sudah ada di tangan kalian masing-masing, perhatikan prosedur kerjanya dan gunakan alat yang telah Ibu sediakan. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke Ibu. Karena kalian telah melakukan kegiatan praktikum, silahkan lihat kembali LKPD-nya di halaman 2, bagian E. Di situ terdapat pertanyaan. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Karena kalian telah melakukan diskusi, Ibu akan mempersilahkan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terlebih dahulu perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, balon pada percobaan pertama tidak mengalami perubahan karena di dalam sistem tersebut tidak terjadi perubahan tekanan dan tidak terjadi perubahan volume atau ukuran balon tetap karena ujung dari suntikan tersebut tidak ditutup sehingga udara yang berada pada badan suntikan akan keluar melalui ujung suntikan walaupun diberi tambahan tekanan dari luar. Artinya, tidak terjadi perbedaan tekanan udara antara udara di dalam dan di luar balon atau di dalam badan suntikan. Nah, yang kedua, balon pada percobaan kedua mengalami perubahan ukuran atau mengempes. Hal ini terjadi karena adanya penambahan tekanan dari pompa suntikan dalam kondisi yang suntikan ditutup. Jika terjadi penambahan tekanan dari luar, maka terjadi penambahan volume pada badan suntikan, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan antara udara di ruang badan suntikan dengan udara di dalam balon. Tekanan dalam badan suntikan lebih besar dibandingkan tekanan udara di dalam balon, sehingga udara di luar balon atau di dalam badan suntikan akan mendesak udara di dalam balon, sehingga balon mengempes. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari perwakilan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada tambahan atau tanggapan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Jadi, kesimpulan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, ketika piston dipompakan dan lubang udara tidak disumbat, volume balon yang ada di dalam piston tersebut tidak berkurang karena tekanan yang diberikan oleh piston tidak besar atau kecil, sehingga volume yang ada di piston tersebut tidak berkurang sama sekali atau tetap. Lain halnya ketika piston dipompakan dan lubang udara disumbat. Hal ini volume balon yang ada di piston akan berkurang karena tekanan yang diberikan oleh piston tersebut akan lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan volume balon yang ada di piston tersebut berkurang. Dan hal ini sesuai dengan konsep hukum Boyle, di mana pada suhu tetap volume berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Ibu harap tugas ini kalian kerjakan sendiri. Karena jika kalian memperhatikan kegiatan praktikum dan diskusi tadi, kalian akan mengerjakan tugas ini dengan mudah.
Karena waktu Ibu sudah habis, Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya di sini masih belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.